Pemirsa, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerahkan sapi kurban masing-masing seberat 1,1 ton kepada Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Nasaruddin Umar. Sapi kurban milik Presiden Joko Widodo berjenis simental dengan berat 1,192 ton. Sementara sapi kurban milik Wakil Presiden Ma'ruf Amin seberat 1,164 ton berjenis limosin. Hewan kurban milik Presiden dan Wakil Presiden rencananya akan disembelih di hari kedua Hari Raya Idul Adha bersama hewan kurban lainnya. Menurut Nasaruddin Umar, Masjid Istiqlal tidak melakukan pembagian daging kurban, namun akan mengantarkan ke orang-orang dan juga lembaga-lembaga yang sudah didata sebelumnya. Jadi Masjid Istiqlal, ya, pemotongan dilakukan pada hari Selasa ya, kabarnya begitu. Hari kedua, hari Tapi Selasa. tidak perlu ada antrian di lokasi. Tidak perlu. Nanti akan door to door. Karena sudah di-list siapa yang akan berhak menerima, baik lembaga dan juga perorangan. Tapi bicara 1,1 ton, Ti. Ya. Ini Masya Allah tabarakallah nih ya. Sapi ukuran jumbo ini. Ini kalau dirupiahkan kurang lebih 95 jutaan ya. Nanti dagang sapi ya sekarang? Enggak juga. Kok tahu banget? Saya sempat memberikan informasi terkait sapi kurban milik Pak Presiden Joko Widodo. Dan Presiden Joko Widodo juga tidak hanya di satu titik, melainkan ada 68 ekor sapi yang disebarkan ke seluruh wilayah di tanah air. Betul. 27 atau 28 gitu, kurang lebih diantaranya di ibu kota Nusantara. Kabarnya seperti itu ya. Kita akan pantau juga bagaimana persiapan pelaksanaan sholat Idul Adha dan juga pemotongan hewan kurban di Masjid Istiqlal Jakarta. Sudah ada rekan kami, Faris Naufal. Selamat pagi, Faris. Ya, selamat pagi Kamarati, Arif Fadil, dan juga seluruh pemirsa di tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin menyampaikan alhamdulillahirrabbilalamin karena seluruh jemaah haji telah melaksanakan wukuf di Padang Arafah dan juga telah melaksanakan serangkaian kegiatan haji lainnya seperti lontar jumroh ataupun mabit. Dan wukuf ini hukumnya wajib, bersifat wajib karena wukuf juga memiliki makna, yakni memohon ampunan dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan di Padang Arafah. Nah, untuk kita yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci, kita melaksanakan sholat Idul Adha dan juga menyembelih hewan kurban sesuai yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan ini dapat dilihat di belakang saya, ini adalah sapi milik Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin, sapi jenis limosin dengan bobot sekitar 1,2 ton, asal Bogor. Nah, di sebelah kiri saya ini, ayo ikut saya pemirsa, ada sapi milik Pak Jokowi dan sudah bersama saya tidak sendirian dong, sudah bersama saya Ketua Panitia Idul Adha di Masjid Istiqlal tahun 2024, Bapak Haji Abu Hurairah. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini betul kan sapi Pak Jokowi kan? Iya, betul dengan sekali. corak putih yang saya lihat di berita kan di mukanya. Jenisnya Jenis simental. apa dan bobotnya berapa nih? Iya, simental, beratnya 1,2 lebih. 1,2 ton. Iya. Oh, ini Bapak tadi lagi ngasih makan ya Pak? Iya, ini datangnya kemarin hari Jumat. Alhamdulillah sapinya sangat sehat sekali. Nah, berarti persiapannya Pak untuk besok pelaksanaan sholat Idul Adha dan juga penyembelihan hewan kurbannya pada hari Selasa. Bagaimana Pak? Ya, jadi insya Allah besok hari Senin tanggal 17 Masjid Istiqlal akan mengadakan sholat Idul Adha tingkat kenegaraan yang akan dihadiri oleh Bapak Wakil Presiden, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Pelaksanaan sholat Id itu dimulai pada pukul 7.00. Makanya dihimbau kepada masyarakat, khususnya warga Jakarta yang ingin sama-sama melaksanakan sholat Idul Adha tingkat kenegaraan, silahkan datang. Kalau bisa sholat subuh di Masjid Istiqlal, agar bisa mendapatkan shaf di dalam masjid. Karena kan pastinya Masjid Istiqlal ini selalu ramai ya Pak ya? Pasti ramai. Pasti ramai ya, banget. karena Idul Adha kan tidak ada tradisi mudik. Jadi dibandingkan Idul Fitri, Idul Adha itu lebih ramai biasanya. Dan biasanya ya ini nih Pak, sapi-sapi milik Presiden ataupun Wakil Presiden. Tiap tahun langganan menyembelih kurbannya di Masjid Istiqlal. Itu yang pastinya ramai, ingin ditonton juga oleh masyarakat. Nah Pak, selain punya Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, ada siapa lagi Pak? Sapi dari siapa lagi Pak? Jadi selain Bapak Presiden dan Wakil Presiden, ada juga sapi kurban dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Kemudian ada dari Bapak Prabowo Subianto. Kemudian ada dari Bapak Gibran Rakabuming. Ya, semuanya beratnya sekitar 1 kurang lebih ya. Ya, jenisnya ya Pak, kurang lebih sama ya Pak ya? Sama jenisnya, limosin, simental, dan lain sebagainya. Dan nanti Pak, mekanismenya seperti apa Pak? Pelaksanaan sholat Id dan juga penyembelihan hewan kurban Pak?
khusus untuk penyembelihan hewan kurban di Masjid Istiqlal, kami akan menyelenggarakan penyembelihan itu di hari Selasa tanggal 18. Jadi bukan pada saat hari H-nya ya. Karena mempertimbangkan kerumunan massa yang sangat banyak sekali di Masjid Istiqlal, maka kami akan laksanakan esoknya pada tanggal 18 hari Selasa pagi. Kemudian nanti juga pendistribusian daging kurban kami laksanakan pada hari itu juga. Setelah selesai penyembelihan, dicaca, dimasukkan ke dalam kantong. Dan sampai saat ini masyarakat yang memohon daging hewan kurban ke kami, itu kami data sekitar 25.000 jiwa. 25.000 jiwa? Betul sekali. Itu angkanya naik atau memang setiap tahun sekitaran segitu, Pak? Tidak, naik ini. Naik sebelumnya angkanya. Berapa, Pak? Dibandingkan sebelumnya, Pak? Ya, di bawah 20.000 lah. Oh. Ya, cuman tentunya kami sesuaikan dengan perolehan daging hewan kurban ya. Ya, kalau seandainya kami mendapatkan hewan kurban banyak, insya Allah semua dapat. Tetapi kalau seandainya itu terbatas, maka untuk pemerataan mungkin yang tahun lalu sudah dapat, tahun ini enggak. Jadi semua bisa menikmati daging hewan kurban di Masjid Istiqlal. Dan pendistribusiannya tidak lagi memakai sistem antrian kupon, tapi kami akan memanggil yang bersangkutan, baik itu komunitas warga, yayasan, masjid, musala, rumah jompo dan lainnya, untuk datang mengambil. Dan sebagian juga kami antar ya. Terutama masyarakat yang berada di tetangga langsung dengan Masjid Istiqlal, kami antarkan sampai ke rumah-rumah mereka. Oke, itu mekanisme untuk penyembelihan hewan kurban. Kalau untuk sholat Idul Adha-nya, Pak? Ya, sholat Idul Adha, alhamdulillah kemungkinan akan membludak ya, karena diperkirakan tidak ada tradisi mudik. Nah, seperti yang saya katakan tadi, pukul 7 tepat pelaksanaan sholat Idul Adha dimulai. Kemudian ini yang sering sekali kami himbau setiap tahun, bagi jamaah atau warga yang membawa koran atau tikar plastik, jangan sampai itu ditinggal di Masjid Istiqlal. Tolong setelah selesai sholat Id, koran-korannya dilipat lagi, dirapikan. Kami sudah menyediakan kantong-kantong sampah. Karena terus terang, ya ini harus setiap saat diingatkan, dihimbau terus. Karena kan ini tempat ibadah, tempat yang suci, tempat yang sangat sakral. Mari sama-sama kita menjaga kebersihan dan kesucian Masjid Istiqlal. Betul, mari itu pemirsa dihimbau lagi kebersihan ya Pak ya. Betul sekali. Agar ya ini suasana di Masjid Istiqlal tetap terjaga. Betul. Pak, perbedaannya deh Pak, terakhir nih Pak, dari perayaan tahun lalu dengan tahun ini ada perbedaan apa sih Pak? Terakhir nih Pak. Tentu suasananya berbeda ya. Yang jelas, alhamdulillah kegiatan Idul Adha di Masjid Istiqlal tahun ini, kemarin hari Jumat kami sudah mengadakan sosialisasi penggunaan plastik ramah lingkungan. Ya, tahun lalu kami tidak mengadakan kegiatan seperti itu, tapi tahun ini ada. Jadi kami pastikan seluruh plastik ya untuk menampung daging kurban tersebut itu dipastikan ramah lingkungan. Baik, itu dia perbedaannya. Ya, pemirsa, itu dia tadi penjelasan dari Bapak Haji Abu Hurairah, di mana tadi dihimbau juga jaga kebersihan, jaga ketertiban, dan juga ada perbedaan-perbedaan di mana di tahun ini nantinya ya, tadi Pak ada sosialisasi seperti itu kepada para masyarakat yang ingin melaksanakan sholat Id dan juga melihat prosesi penyembelihan hewan kurban di Masjid Istiqlal Jakarta. Dan kita doakan bersama mungkin Pak, yang melaksanakan ibadah haji yang telah melakukan pengorbanan dan keikhlasannya selama beribadah haji ini, pulang-pulang bisa menjadi haji yang mabrur, dan juga ditambah lagi takwanya dan bisa bermanfaat bagi bangsa dan juga negara. Betul. Kalau begitu saya kembalikan ke rekan Arif Fadil dan Kamarati di studio. Baik, Muhammad Sofyan. Salah, Faris Nova. Iya. Bukan. Ini bukan program itu, Wi. Oh iya. Terima kasih atas laporannya, Faris. Selamat bertugas kembali.